Hello everybody, how are you? Is everything alright? Jumpa lagi bersama Pak Yu dalam video pembelajaran. Hari ini topik yang kita ambil adalah naratif teks. Materi ini bisa dipakai untuk siswa sekolah menengah kejuruan, terutama untuk kelas 11. Apakah semuanya sudah siap? Oke. Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan pada teks naratif, lisan dan tulisan dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan fungsi sosial pada teks naratif, lisan dan tulisan dengan tepat. Yang ketiga, menulis teks naratif pendek disertai dengan ilustrasi gambar dengan tepat. Dan tujuan akhir nanti diharapkan siswa bisa menceritakan kembali teks naratif dengan tepat. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, akan saya jelaskan tentang naratif teks. Yang pertama, apa itu naratif teks? Naratif teks is a narrative tells a story and mainly used to entertain the readers. A narrative can also be used to stimulate emotion or to teach. Ya, kata kuncinya di sini adalah a story, to entertain, ya, and then to teach. Jadi cerita yang menghibur dan biasanya bisa untuk menjadi bahan pembelajaran karena di situ nanti ada teaching atau moral value. Ini naratif teks. Jadi, naratif teks merupakan salah satu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling terhubung. Sifat naratif teks adalah imajinatif atau berupa cerita fiktif, karangan yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca. Nah, selanjutnya naratif consist of atau generic structure dari naratif itu ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah orientation. Orientation is this part tells about the setting of the story, the time or place of the story, and the main characters of the story. Orientasi, ya. And then the second one is complication. Complication is this part includes situation, activities, or events that lead problems, complications, the climax, ya. Muncul atau ada masalah di sini, ya, complication. And then the last one or the third one is resolution. The problem or complication is solved here. It shows the end of the story, usually happy ending. Jadi sekali lagi, generic structure dari naratif teks itu ada 3. First, orientation, complication, and resolution. Language feature atau ciri-ciri dari naratif teks adalah sebagai berikut. First, the sentence that they use is simple past tense. Karena ini cerita-cerita yang sudah terjadi lama, tahunan yang lalu atau bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, otomatis ini menggunakan kalimat-kalimat yaitu simple past tense. Contohnya killed, drunk, born, sent, ya. Itu ciri yang pertama. And then the second one is
adverb of time, menggunakan kata keterangan waktu. Ya, for example, when, suddenly, before, until, soon. Ya. Ciri yang ketiga, and then this use time conjunction, kata hubung waktu. Sebagai contohnya after, as soon as, then, dan seterusnya. Dan ciri keempat yaitu specific character atau penokohan, ya, jelas tokohnya siapa. Ya, di sini misalnya contohnya Aladin, Rapunzel, Cinderella, Alim Kundang, itu judulnya, kemudian tokohnya ada si ibu, si anak, dan seterusnya. Specific character. Kemudian berikutnya adalah tentang direct speech. Karena ini suatu cerita, juga kadang-kadang menggunakan kalimat langsung atau kalimat yang ditandai dengan tanda apostrof, ya. Ya, contohnya Aladin said, "She is the one." Cinderella said, "She is the one." Jadi itu menggunakan kalimat-kalimat langsung, direct speech. Ciri yang berikutnya adalah saying and thinking a verb. Contohnya told, dikatakan bahwa, diceritakan bahwa, ya, told, dan seterusnya. Jadi itulah ciri-ciri atau language feature yang ada dalam narrative text. Coba kita ingat-ingat ya. Coba language feature di dalam narrative text adalah, ya betul, simple past tense. Then the second one, coba tebak. Yes, you're right, adverb of time. Next, what is number 3 about the language feature of narrative text? Yes, you're right, time conjunction. We use time conjunction. Next, coba tebak sambil mengingat-ingat. Yes, you're right, specific character. Tokohnya jelas. Okay, next we have 1, 2, 3, 4. And the next, yes, you're right, direct speech, menggunakan kalimat langsung. Next, the last, saying, thinking verb. Ya, betul sekali. Ya, you are good. Inilah language feature atau ciri-ciri yang bisa ketemu di narrative text, ya. Nah, ini ada beberapa jenis narrative text yang saya ringkas, ya. Fabel itu cerita tentang binatang. Contohnya The Ugly Duckling, The Country of the Mice, The Bear and the Rabbit, The Cat and the Rat, and The Greedy Monkey. Dan myth atau mitos merupakan cerita mitos yang berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap sebagai cerita faktual atau benar-benar terjadi, walaupun ini sebenarnya masih mitos. Sebagai contohnya Aji Saka, Dewata. Ya. Kemudian legends atau legenda adalah cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. Legend. The Legend of Surabaya, The Legend of Candi Prambanan, Story of Lake Toba, The Legend of Candi Borobudur, for example, ya, itu legenda. Kemudian jenis yang ketiga, yang keempat itu folktale atau folklore, cerita rakyat, ya, yang turun temurun, cerita yang diturunkan secara turun temurun hingga menjadi bagian tradisi masyarakat. Itulah beberapa jenis naratif teks yang biasa kita temui. Nah, di sini ada salah satu contoh teks, judulnya The Dog and the Bone. Coba nanti dicari mana orientasinya, for orientations, complication, and then resolutions. Still remember what is orientation? Yes, you're right. Still remember what is complication? Yes.
What is resolution? Okay, you are good. Now, please apply your understanding in this text. Later, you have to find what is the orientation, complication, and resolution in this text. The title is about the dog and the bone. The story is like this. Once, there was a dog who wandered the streets night and day in search of food. One day, he found a big juice bone and he immediately grabbed it between his mouth and took it home. On his way home, he crossed a river and saw another dog who also had a bone in its mouth. He wanted that bone for himself too, but as he opened his mouth, the bone he was spitting fell into the river and sank. That night he went home angry. Nah, itulah ceritanya, yaitu tentang anjing dan tulang. Nah, pertanyaannya orientasinya mana? Ya, tentu di paragraf pertama. Once there was a dog who wandered the streets night and day in search of food, ya. Itu orientations. And then complication, ya sudah saya kasih bantuan di sini. Complication, ya, muncul permasalahannya adalah ketika dia melihat temannya yang sedang menggigit tulang juga di sungai, ya. Padahal ini sebenarnya adalah bayangannya sendiri, ya. Tetapi dia menganggap adalah musuh yang sama-sama memakan tulang. Nah, inilah menjadi akar permasalahan atau problem, ya. Kemudian he wanted to the bones for himself too. Dia ingin tulang itu. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, justru tulang yang sudah digigit itu jatuh ke sungai dan tenggelam. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan tulang itu, bahkan malah kehilangan tulang. Ya, itulah contoh dari naratif. Kira-kira moral value-nya apa ini? Coba tebak setelah Anda menemukan orientasi, complication, kemudian resolution. Nah, kira-kira moral value-nya apa? Nah, kita bisa lihat di paragraf terakhir ini, ya. Dia membuka mulutnya, seharusnya mendapatkan tulang, tetapi malah tulangnya ketinggalan ataupun jatuh ke sungai dan tenggelam, hilang. Nah, di sini kita bisa menemukan teaching point-nya adalah ketika dia tidak menerima apa yang dia punya atau dia menjadi rakus, justru malah dia kehilangan apa yang dia milikinya. Coba kalau dia tidak tamak atau rakus, diibaratkan dengan anjing ini, ya. Dia tidak tamak, dia tidak rakus, dia kemungkinan malah bisa memakan tulangnya itu. Jadi apa yang menjadi bagiannya, itulah yang dia punya, bukan malah kehilangan. Nah, jadi itulah teaching point-nya atau moral value dari teks dengan title The Dog and the Bone. Nah, berikutnya, ini adalah suatu challenging for you yang melihat video ini. Ada 1, 2, 3, and then 4 picture. Can you guess what picture is it and what text is it? So it's very easy. We just see from the first picture. There is a title here, that is Malim Kundang. It's very familiar narrative. Everybody knows? Yes. And then the second one is about this. We can see in the title also, this bawang putih, bawang merah. Yes. Second picture. And then the third picture, we have the pictures lagi. This is a statue. This is a people. Batu menangis. Yeah, we can see from the title here, the narrative is Batu menangis. And then the last one is Timun Mas, ya. Timun Mas, we can see from the title here. Nah, ada 4 gambar dan ada 4 cerita.
Nanti untuk melatih your understanding, to improve your understanding tentang narrative text, coba lihat, temukan, dan ceritakan kembali terkait dengan 4 gambar tersebut. Ya, first picture is about malin kundang, the second picture is bawang merah, bawang putih, the third picture is about the batu menangis, and then the last picture is about timun mas. Jadi nanti permenungan dan sebagai challenging ya, ini bisa dilakukan dengan kelompok belajar kalian, bisa juga kelompok belajar di sekolah, kelompok belajar di rumah, bahkan mungkin bisa dilakukan oleh kelompok belajar dengan bapak ibu kalian di rumah. Nah, nanti tugasnya cukup sederhana. Jadi yang pertama, setelah melihat gambar tadi ya, nanti diminta untuk menelaah, menyalin, menulis dengan kata-kata sendiri dari cerita tersebut ya. Fungsinya otomatis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dengan runtut ya. Jadi menuliskan kembali cerita yang ada dengan kata-katamu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah menceritakan kembali ya. Siswa menceritakan kembali tentang cerita tersebut dengan kata-kata sendiri ya. Of course in English. This to improve your understanding in narrative text and also to improve your speaking mastery. Oke, you may record, boleh nanti di-record kemudian di-upload di YouTube maupun di sosial media kalian. Oke, are you ready guys? This is very interesting, very challenging. So I believe you can do it. I trust that you can do it. Oke, selamat mencoba, selamat berlatih. Sekali lagi, good luck. Thank you very much.